Ini akan kita bahas yang ke-14 ya. Jadi kita pada mata kuliah ini ada 14 materi, 14 percobaan juga ya. Semuanya kita lakukan menggunakan Python. Editornya pakai Jupyter ya. Mulai dari ini statistik dasar ya, kemudian ini dasar-dasar. Kalau perhitungan statistik mau digunakan dengan Python, ini di percobaan kedua kemarin. Kita juga bahas distribusi frekuensi. Ya. Sampai di sini yang paling banyak kita gunakan itu di Python, di query namanya pandas. Pandas itu untuk struktur data, untuk pengolahan data gitu ya, cukup lengkap ya. Dengan struktur data namanya yang terkenal itu data frame. Nah, di percobaan keempat baru kita mulai di statistiknya, mulai dari probabilitas, pertemuan kelimanya permutasi dan kombinasi. Ya, kemudian kita karena di distribusi nanti kita harus kita cobakan gitu ya, distribusi distribusi yang bersifat random maupun yang tidak gitu ya, distribusi diskrit maupun yang tidak diskrit itu, maka kita bahas tentang variabel random. Nah, random ini kan dari probabilitas ya, dasar dari analisa distribusi Kemudian kita bahas ada probabilitas. Nah, ada probabilitas bersyarat nanti sebagai dasar dari statistik inferensial ya. Statistik inferensial yang kita gunakan yang pertama itu kemarin kita bahas yang gunanya untuk mengestimasi. Nah, ini untuk statistik inferensial lebih lanjut, kita kemarin tambahkan ada pembahasan tentang distribusi diskrit dan kontinu. Nah, statistik inferensial yang cukup banyak digunakan di dalam penelitian yaitu tentang hipotesis. Jadi kita bahas kan berbagai cara menguji hipotesis. Kemudian, baru kita mulai menggunakan statistik inferensial untuk memprediksi data. Kita mulai dari regresi linier, pertemuan 12, multiple regresi, ya, regresi linier yang bersifat multiple. Kemudian minggu lalu kita bahas tentang time series yang gunanya juga untuk memprediksi kalau variabel dependennya itu adalah variabel yang berdasarkan waktu, yaitu yang disebut dengan time series. Nah, hari ini kita lanjut tentang analisa time series ya. Kalau di pertemuan lalu kan belum ada metode contohnya. Oke, kita coba masuk bahas tentang berbagai analisa time series yang ada. Ya, kita nggak bahas semua, hanya beberapa ya. Secara umum sebenarnya dua metode ya, yaitu moving average. Jadi analisa time series itu metodenya moving average yang terkenal ya. Yang kedua nanti exponential smoothing. Nah, moving average inilah ada simple moving average ya. Biasa disingkat dengan SMA di sini. Nah, kemudian di sini ada exponential moving average. Jadi simple, nah ini simple nanti moving average yang paling sederhana ya. Kemudian nanti exponential weight ini mempertimbangkan di dalam setiap item data yang historis yang digunakan itu nanti dipertimbangkan ada sebuah nilai bobot gitu ya. Makanya disebut weighting moving ya, average ya. Nah, kemudian dari simple exponent smoothing inilah nanti muncul ada namanya double exponential smoothing dengan triple exponential smoothing. Nah, semua ini digunakan untuk memprediksi data yang variabel X-nya atau variabel dependennya itu adalah waktu. X-nya itu waktu. Waktu itu bisa jam, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun gitu.
Jadi variabel penentunya itu waktu. Nanti yang ditentukan apa? Mungkin jumlah curah hujan atau jumlah penumpang atau besaran apa yang lain gitu yang ditentukan sebagai Y-nya. Itulah yang membedakan antara time series dengan yang disebut dengan regresi. Oke, kita mulai dari moving average ya, moving average. Nah, moving average ini ada dua istilah ya, dua term yang biasanya digunakan. Yang pertama disebut dengan rolling ya. Rolling, yang kedua yang disebut dengan span ya. Span. Nah, apa itu rolling? Apa itu span? Anda bisa, ini ada linknya ya. Anda klik nanti. Ini klik. Apa itu rolling? Nah, penggunaan rolling di pandas. Di rolling itu di pandas penggunaannya seperti ini ya. Nah, ini dari data frame, data kita berbentuk data frame. Kita gunakan rollingnya. Misalkan rollingnya itu ini 2 ya. Ini berarti Windows-nya 2. Jadi maksudnya kita memperhitungkan dua data sebelumnya kita gunakan untuk memprediksi data berikutnya. Nah, kalau kalkulasi, nah ini itu kalkulasi ya, rentang. Kalkulasi disebut dengan rentang ya. Jadi ini digunakan untuk nanti melengkapi metode exponential weight ya. Exponential weight digunakan rentang ya. Contoh penggunaannya seperti ini. Nah, kita pada percobaan ini kita menggunakan dataset. Nah, ini datasetnya airline passenger. Karena kita menggunakan pandas, maka sebelumnya kita import dulu kan, itu dari pandas. Nanti ada NumPy yang kita gunakan NumPy untuk perhitungan array nanti ya. Kemudian matplotlib ini karena kita butuh grafis, melihat secara visualisasi bagaimana time series ini nanti digambarkan atau disajikan. Kita jalankan dulu. Nah, ini kita lihat dulu datanya. Nah, ini data passenger, coba kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Jadi datanya seperti ini. Atau kalau kita, ya nanti datanya saya kasih apa tadi? Apa datasetnya? Airline passenger. Coba kita lihat mana dia. Airline passenger. Jadi dengan Jupyter kita bisa lihat ya data bentuk filenya, karena ini kan berbentuk teks ya. Airline passenger mana dia? Juga atas nama ya. CSP. Urut berdasarkan tipe nama. Nah, ini dia airline passenger. Ini kalau kita lihat, nilainya diedit aja. Datanya seperti ini. Pada tahun 1949 bulan 1 jumlah penumpangnya 112 ya. Pesawat ya, rata-rata ini sebenarnya dalam ribuan. Jadi ini 112.000 penumpang. Tahun 49 bulan 2 118.000. Tahun 49 bulan Maret 132.000. Ini data internasional ya, jumlah penumpang pesawat secara internasional. Ini datanya per tahun per bulan. Jadi datanya per tahun per bulan. Dan ini satuannya dalam ribu. Ini datanya ada 145. 145. Kemudian ini headernya ada MON. Jadi ini nama bulannya. Ini thousand of passenger ini ya. Ini jumlah data. Itu file CSP-nya. Kalau kita melihat langsung ke file CSP. Tapi kalau dengan pandas, nah setelah kita lihat, kita buka, nah seperti ini. Ini kalau dipelajkan 5 ya. 5 data pertama, tahun 49 bulan Januari ya.
tahun 49 ini bulan Februari, ini bulan Maret, bulan April, bulan. Oke, ini kalau kita lihat datanya ya sebanyak 144 ya, karena tadi ada header 144. Oke, pertama biasanya ya kalau kita membuka dataset seperti ini di Pandas, kita cek kalau ada datanya yang kosong supaya nanti nggak mengganggu data kita, ini dihapus dulu. Perintahnya seperti ini. Drop NA ini maksudnya hapus data yang datanya kosong. Kalau ada ya, ada nggak tadi? Buat kalian ada datanya yang kosong. Sebenarnya nggak ada ya, datanya berisi semua, ada semua angkanya. Tapi ya nggak apa-apa ya, sebagai contoh, walaupun tidak ada yang hapus ya. Nah ini kita lihat datanya kembali 15 ke atas atau mau berapa gitu ya. Kita lihat 25 ya, seperti ini. Dari tahun 49 tadi sampai tahun Desember 60 sampai tahun Desember 60. Januari 49 sampai Desember 60. Jadi ada 145 data. Nah, seperti itu. Nah, data ini kalau kita lihat ya, kalau kita mau lihat datanya kita plot ya. Nah, kalau mau kita plot datanya kan kita ambil ininya aja ya. Kalau mau kita ambil, ini kan di atas rupanya belum digambarkan. Ya, jadi misalkan begini ya, ini kalau saya kasih perintah airline, ini nama data frame-nya. Kemudian ini thousand of passenger, ini kan nama ininya, nama kolomnya ya. Ini kalau saya jalankan ini, nah ini saya jalankan. Nah ini kan hanya apanya? Hanya nama kolomnya saja ya dengan ininya ya, dengan apanya? Oh ini karena sudah diindeks ya, diindeks. Jadi ini bisa langsung ya kita plot ini. Nah, ini langsung kita plot. Nah seperti ini datanya. Kalau kita plot ya, supaya besar apa ini big size ya. Lupa saya big size atau contohnya di bawah. Oh ya, big size ya, big size sama dengan seperti ini. Big size sama dengan ini kan kurang besar ya. Kalau mau besar, big size sama dengan contohnya tadi 12,8. Ini kalau mau gambarnya agak besar. Sama dengan ya ini agak besar. Nah, seperti ini nih data time series-nya. Ini tahun 49, 1 tahun, tahun 51, 1 tahun, 52, 1 tahun ini. Jadi kalau kita lihat datanya ini apa ya kita membacanya. Yang pertama ini memang meningkat terus jumlah penumpang pesawat dalam dari tahun ke tahun ya. Kemudian ini data perubahannya ini di dalam per bulannya. Nah ini kalau kita lihat polanya kan ada persamaan. Sama kalau kita membaca datanya ini, artinya ini seperti ada perulangan gitu kan. Nah, kita mau analisa time series itu tujuannya kita mau memprediksi untuk waktu ke depan berapa nanti kira-kira atau seperti apa polanya nanti ke depan. Nah, penggunaan simple moving average. Nah, di Python itu menggunakan rolling. Rolling itu maksudnya dia bisa memberikan data prediksi dengan moving average 6 bulan. Nah, kalau saya ambil yang satu aja dulu ya. Kalau kita dua-dua ya. Ini di atas. Nah, seperti ini. Ini kalau dijalankan, kemudian saya lihat datanya. Yaitu data ini, data setnya sekarang. Airplane. Nah, jadi yang kalau prediksinya digunakan 6 bulan. Kelihatan. Nah, 6 saya ambil. Jadi maksudnya ini 6 bulan. 6. Ini 6 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi moving average, ya 6 bulan ini untuk
memprediksi atau melakukan forecast pada bulan ke-7, ini kan bulan ke-7, ini kan hasil forecast-nya. Ini dirata-ratakan yang 6 bulan ke atas ini dirata-ratakan, dapatlah 124,5. 130,5 berarti 6 bulan ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Yang lain nanti dirata-ratakan, dihasilkan ini. Jadi ini nilai forecast-nya atau nilai prediksi menggunakan moving average. Kalau yang diambil 6 bulan. Nah, kalau yang diambil 12 bulan, ini tinggal diganti. Ini teksnya aja diganti ya, tentu. Di sini yang diganti 12. Diganti 12. Nah, ini 12. Nah, ini 12 belum kelihatan. Saya ambil nih sampai 15 ya. Nah, ini kalau yang 6, ini yang kalau 12. Jadi ini nilai yang sesungguhnya, ini nilai forecasting-nya. Nilai prediksinya. Nah, kita mau lihat sejauh mana model model moving average ini memprediksi dari nilai yang sesungguhnya dengan nilai prediksinya. Nah, ini dia yang dua-dua ini. Dua-dua ini ya, tadi udah kita lihat tadi ya hasilnya, dan kita lihat seperti ini. Nah, ini kalau kita plot, kita bisa melihat hasil prediksinya sejauh mana. Coba kita plot. Nah, seperti ini. Tadi kurang besar ya. Tadi apa? Peak size sama dengan 12,8. Biar agak besar ya kelihatan. Nah, ini kelihatan agak besar ya. Jadi yang nilai yang sesungguhnya kan yang warna biru ya. Nah, yang warna orange ini nilai perkiraan kalau moving average-nya melihat ke 6 ke belakang, yang warna orange. Sedangkan yang warna warna hijau ini kalau 12. Nah, apa yang kita lihat di sini? Apa artinya gambar ini? Jadi seharusnya ini yang warna biru. Tapi diperkirakan pakai moving average, kalau yang pakai yang 6 bulan ini seperti ini orange. Kalau yang hijau seperti ini. Itu artinya apa? Artinya moving average kalau digunakan untuk memprediksi bisa, tapi dengan data yang seperti ini, data dari mana? Data dari per bulan ya, jumlah penumpang dari tahun ke tahun, ternyata kalau kita lihat ini kurang bagus, kurang mendekati yang sesungguhnya. Ya, kalau ini memang bergelombang, tapi tetapnya tidak mengikuti pola seperti ini. Kalau yang 12 bulan malah lebih jelek ya. Seperti seolah garis lurus saja gitu. Padahal ini bukan garis lurus, tapi ini per session. Ada nilai per bulannya. Nah, itulah kira-kira kalau kita lihat dari gambar, kelemahan dari moving average. Nah, ini disampaikan yang kelemahannya. Ya, ini beberapa kelemahan dari model moving average. Cara mengatasinya salah satunya dengan diberikan weight. Weight maksudnya, nah ini di rumusnya, karena kalau rumus rata-rata itu kan sigma X tadi kan dibagi dengan jumlah datanya ya. Kalau tadi jumlah datanya 6 dibagi 6. Jadi kalau secara umum kalau mau kita itu kan ini kan 112 ditambah 118 ditambah 132 ditambah 129 ditambah 121 ya. Ini kalau 6 ya berarti ini ikut ya. Ditambah 135 dibagi 6 dapatlah 124. Nah, itu metode moving average. Nah, salah satu cara memperbaikinya ya, ada di referensinya di Wikipedia ya. Wikipedia cara mengatasinya seperti ini. Nah, ini dengan menambahkan bobot ya, menambahkan bobot. Nah, ini W itu menambahkan bobot. Nah, sehingga nanti di dalam perhitungannya tidak hanya jumlah, tapi ada yang lain, yaitu yang bobot tadi. Bobot tadi yaitu faktor W tadi, di mana bobot itu dihitung dengan perhitungan 1 dikurang alfa. Nah, oke. Nah, ini kalau kita hitung dengan memperhitungkan faktor bobot tadi ya, dengan ini dia. Jadi kalau di Fandas sudah ada untuk langsung ya dengan perintah EWM, perhitungan ini ya, dan metode namanya, metode EWM dengan span kita buat 12 ya.
Kalau just-nya kita false kan nanti ada apa artinya just-nya true. Nah, kalau true nanti maka Y0 sama dengan X0. Ya, perhitungan Y1-nya sama dengan AXI ditambah 1 dikurang apa? YT dikurang I. Kalau kita gunakan metode EWS exponential weight moving average, kita bandingkan nanti dengan simple moving average SMA tadi ya. Nah, ini kalau kita bandingkan di sini, kita lihat ya. Nah, ini metode yang kuning ya. Kita plotnya, kita kasih fixed size. Pada kecil-kecil semua ya. Kalau saya kurang kelihatan. Kalau untuk membesarkan cukup di dalam ini kasih parameter fixed size sama dengan di dalam kurung. Mau rata-rata kalau 12,8 udah cukup besar. Nah, seperti ini. Seharusnya ini yang biru. Tapi dengan weight eksponensial, metode prediksi dengan eksponensial weight moving average kita dengan EWMA, hasilnya seperti ini. Nah, masih tetap tidak mendekati ya. Seharusnya yang kenyataannya datanya yang warna biru, tapi diprediksi dengan EWMA ini dengan warna oranye. Ini kalau kita bandingkan, nah, yang kedua-duanya tadi, nah, yang ini metode simple moving average ya, yang warna biru ya, yang warna oranye metode exponential weight. Kedua-duanya masih kurang baik ya kalau digunakan untuk memprediksi data type series. Ini untuk contoh kasus data kita ya, data nyata ini ya, dari jumlah penumpang per bulan dari tahun berapa tadi, tahun 1949 sampai tahun 1000, ini di sini 1960. Jadi untuk menggambarkan model, nah ini masih jauh ya, kalau menurut saya ini masih jauh. Sehingga diusulkanlah metode yang memperbaikinya, disebut metode Hall-Winter. Nah, metode Hall-Winter ini mempertimbangkan ada satu faktor lagi yang dipertimbangkan yang disebut dengan kalau pada eksponensial itu kan ada satu faktor tadi ya, faktor alfa. Pada metode eksponensial ini ditambahkan faktor lagi dengan diistilahkan faktornya disebut dengan beta. Di mana pada faktor ini ya, tidak hanya memperhitungkan data kedekatan dengan data historis saat ini saja ya, tapi juga memperhitungkan faktor fluktuasi seasonnya, musimnya diperhitungkan pada faktor ini. Sehingga di sini ada nilai beta lagi, tidak hanya alfa. Tidak hanya trennya tapi juga periodiknya. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti kalau dengan Python ya, ini masih dengan data yang sama ya. Kalau dengan Python nanti ada untuk menggunakan metode ini nanti faktor season itu diatur dengan men-set ini faktor parameter atau variabel frekuensinya dengan cara seperti ini. Nah, cara seperti ini ya, ditentukan nanti ini salah satu faktor frekuensinya itu MS. Nah, apa artinya MS ya? Di sini ya ada penjelasannya. Selain MS nanti bisa kita gunakan dengan yang lain ya. Nah, ini. Jadi dia kalau MS itu mon star frekuensi ya, karena kan periodik kita kan per bulan untuk data kita tadi. Jadi PDMS di sini. Di sini MS. Sehingga datanya, nah, data hasil apanya? Kalau dengan metode dengan metode eksponensial weight ya, atau eksponensial smoothing ya. Eksponensial smoothing kita bisa lihat perbandingannya nanti dengan kalau
kita bandingkan dengan hasil yang sebelumnya ya, hanya dengan moving average. Nah, ini contohnya dipertimbangkan faktor alfa tadi, smoothing levelnya pakai faktor alfa. Oke, nah hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, yang exponential smoothing ini ada yang double, ada yang triple. Ada yang double, ada yang triple. Nah, ini kalau yang double, kalau kita lihat, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ini yang hanya exponential weighting, ini yang kalau faktornya kita tambah. Ya, faktornya kita tambah jadi kita pertimbangkan antara faktor aditifnya dengan perkaliannya di dalam rumus itu kita ikutkan. Nah, maksudnya trennya itu apakah merupakan tren penjumlahan atau fluktuasinya atau perkalian. Nah, kita lihat ini hasil. Lihat, ini udah mulai mendekati dengan faktor yang seharusnya ya, ini 1000 of saja, ini kan seharusnya warna biru. Ini warna hijau yang double X. Nah, lihat ini udah mulai mirip. Jauh sekali dengan metode hanya exponential moving average tadi ya. Ini jauh sekali. Artinya metode double exponential smoothing ini udah inilah yang bisa kita lebih pantas kita jadikan untuk menggambarkan, merepresentasikan model dari dataset kita tadi. Nah, itu bisa kita tingkatkan dengan triple, tidak hanya double, kita bisa tingkatkan dengan triple ya. Jadi tidak hanya trennya yang kita tambah, juga session. Ini tadi ada ditambah salah satu faktor tadi. Ini kalau kita coba dengan yang triple, nah lihat ini. Ini jadi kalau kita lihat ini, wah ini udah mirip banget ya. Coba kita lihat lebih jelas. Nah, ini lebih jelas. Jadi yang yang seharusnya itu yang warna biru. Warna biru. Nah, kalau hanya mempertimbangkan faktor pertambahan ya aditif tadi, yang warna oranye ini. Warna oranye sudah mulai mirip. Sudah mulai mendekati ke yang warna biru ya, polanya. Tapi ternyata dengan yang triple ya, pertimbangkan faktor perkaliannya ya, ini tambah dekat, ini tambah mirip. Sehingga nanti kesimpulan kita memang yang faktor triple inilah yang bisa mewakili untuk digunakan atau merepresentasikan dari analisa data time series kita. Dan sehingga makanya saat ini ya termasuk metode analisa time series yang paling banyak digunakan itu adalah metode exponential smoothing tadi ya. Itu secara umum disebut dengan Hall-Winters, dengan triple exponential smoothing. Itulah yang dimaksud dengan contoh dari metode analisa time series. Untuk memperkirakan atau menghasilkan sebuah model yang bisa menggambarkan data time series. Lalu sudah kita bahas, data time series adalah data yang ini faktor X-nya itu adalah waktu. Waktu itu tadi kan bisa tahun, bisa bulan, bisa hari ya. Kalau ini per bulan. Per bulan. Data per bulan. Data penumpang per bulan. Data penumpang per bulan. Jadi bisa digunakan sehingga kalau kita udah ketemu modelnya, bisa digunakan untuk memprediksi berapa nanti kira-kira di bulan atau di waktu berikutnya atau di masa depan. Itulah gunanya model. Model itu gunanya bisa digunakan untuk menggambarkan model, yang kedua digunakan untuk memprediksi data ke depan. Oke, itulah tentang analisa time series yang kita cobakan pada beberapa metode-metode. Nanti ada banyak metode yang lain. Pada perkuliahan ini kita bahas sampai triple exponential smoothing menggunakan
library yang ada di Python, ya, start model ya, Python dengan dibantu oleh library Pandas. Oke, ada pertanyaan?